Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Hari ini saya kebetulan lagi di Taman Anggur Duta Anggur Tasikmalaya, yang di video sebelumnya saya pernah mereview tentang jenis-jenis anggur impor yang ada di Duta Anggur. Dan hari ini saya akan mencoba mereview tentang tabu lampot anggur yang ada di depan saya ini ya. Kebetulan saya sedang bersama Kang Ridwan tuh sedang menyiram bibit-bibit tanaman anggur, dan nanti kita akan coba tanya-tanya ya terkait bagaimana Kang Ridwan bisa menanam tabu lampot seperti ini sehingga bisa berbuah langsung ya. Nah, dan apa yang Kang Ridwan coba lakukan sehingga proses ini bisa cepat terjadi ya. Mau lihat teman-teman, rootstocknya pun sebesar ini. Ini batangnya Alfonso ya. Oke, sekarang kita coba langsung tanya-tanya ya sama Kang Ridwan sambil santai-santai. Ya, sambil siram-siram dulu bibit, teman-teman. Siram-siram bibit. Persiapan itu bibit apa aja Kang Ridwan? Ini kurang lebih ada Ninel, Joy Seedless, Academic, Jupiter. Pokoknya yang pastinya yang udah turun bibit di sini, yang udah tentu berbuah di sini dan udah valid teman-teman. Oke. Baru turun bibit. Jadi gini Kang Ridwan, di sini kan ada tabu lampot ya. Iya. Nah, bisa tolong jelaskan mungkin tip dan triksnya sehingga Kang Ridwan bisa nanam anggur dan langsung berbuah seperti ini. Trik pertamanya itu apa dulu Kang Ridwan? Oke, sebentar saya matiin dulu airnya. Bentar ya teman-teman, lihat. Ada yang mau tabu lampot seperti ini, bisa langsung pesen aja ya ke Duta Anggur. Oke, sekarang kita coba dengarkan. Siapa tahu nanti ada teman-teman pengangguran juga yang kebetulan mau coba tanam anggur tabu lampot seperti ini. Dan ini sangat menarik sekali dan dipandangnya pun sangat indah ya. Soalnya kenapa jarang-jarang? Soalnya kalau misalkan sebagian para pecinta anggur mungkin jarang ya, yang masih jarang yang buat tabu lampot seperti ini. Oke Kang Ridwan, seperti apa tips dan triknya sehingga ini bisa berbuah langsung seperti ini, kemudian dari segi metannya itu seperti apa? Nah, oke, yang pertama kita bahas dulu media tanam ya, karena yang untuk bercocok tanam yang paling utama dan paling mendasar itu ada di media tanamnya ya, ada di pengolahan media tanamnya teman-teman. Yang pertama untuk media tanam skala di tabu lampot ya, yang kuncinya itu poros teman-teman. Jadi ketika kita siram nanti si airnya itu mudah larut ke bawah teman-teman. Jadi sehingga tidak mengendap dan tidak mengakibatkan perakaran busuk. Nah, kurang lebih seperti itu untuk media tanamnya. Untuk campurannya nanti di next video Pak Agus mungkin bisa main lagi ke sini. Saya akan bahas lebih detail untuk media tanamnya. Nah, untuk garis besarnya seperti itu untuk metannya. Oke, motong dulu Kang Ridwan. Kalau yang ini kebetulan tanam apa? Media tanamnya apa saja? Untuk yang ini ada TSP, terus ikan bakar, sama tanah bambu. Terus ditambah kohe sedikit, cuman 4 bahan ya teman-teman. Namun untuk detailnya nanti insya Allah di next video saya akan bahas lagi. Sekarang supaya nggak terlalu lama, kita bahas ke intinya dulu aja. Oke. Yang pertama kemarin saya grafting ini di Barirut Alfonso, ini di daerah Bali teman-teman. Dapatnya ini di daerah Bali. Kurang lebih ini baru usia sekitar 20 tahunan. 20 tahun lebih. Jadi kalau anggur besarnya itu pasti seperti pohon kembali, seperti kayu, karena pohon anggur itu yang daerah Jepang kalau gak salah ya, ada yang sekitar 200 tahun. 200 tahun. Udah mulai besar teman-teman. Berarti umurnya itu lama ya? Lama teman-teman. Jadi keunggulan anggur yang pertama umurnya itu panjang, terus ketika nanti sudah produktif berbuah, buahnya terus menerus tanpa berhenti teman-teman. Jadi buah settingan, bukan buah musiman untuk tanaman anggur. Kurang lebih seperti itu. Dan tips yang kedua, mengapa ini ketika ini kan tuh padahal baru saya sambung ya.
Nah, tapi mengapa ini langsung keluar bunga beda dengan bibit-bibit seperti ini? Nah, ini juga sama sambungan. Namun ini ketika pecah itu gak ada yang bawa bunga. Namun tetap daunnya. Yang pertama untuk tipsnya, karena ini anggur itu buah settingan, sebelum kita sambung atau grafting di barirut ya disebutnya ini, kita cari si mata tunas yang paling potensi berbawa bunga teman-teman. Jadi begitu nanti ketika kita sambung atau kita grafting, insya Allah begitu pecah tunas langsung keluar bunga dan hasilnya bisa menghasilkan buah teman-teman. Oke, berarti si entresnya itu harus entres yang fase generatif ya, bukan vegetatif ya. Mungkin teman-teman bisa dicek apa itu generatif, vegetatif di halaman Google ya. Jadi vegetatif itu masa pertumbuhan ya, kalau generatif itu masa pembuahan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba tanam anggur yang langsung berbuah seperti itu, jadi harus yang generatif. Jadi nanti ketika teman-teman grafting di sini itu akan langsung muncul bunga insya Allah ya, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen coba cepat-cepat bertunasnya itu daya dorongnya bagus, harus cari si rootstocknya itu yang besar ya. Yang besar, tentunya besar dan sehat juga. Karena dulu saya juga pernah pesen 10, kalau gak yang sehat gak mendorong juga teman-teman. Jadi harus selektif juga. Jadi memang dari segi rootstock pun akan sangat berpengaruh ya, jika dibandingkan seperti yang itu kan kecilnya. Kecil. Kalau yang kecil nanti daya dorongnya itu kurang sedikit. Karena cadangan nutrisinya lebih besar, di batangnya lebih besar tentunya teman-teman. Oke. Nah untuk perawatannya itu sendiri, kalau tabu lampot dibanding dengan yang trellis ataupun yang para-para itu gimana kan? Untuk di tabu lampot sebetulnya susah-susah gampang sih teman-teman. Terutama kita kan menyeting supaya si bunga anggur ini bertahan sehingga menjadi berry. Itu untuk yang pertama atau pemula dulu saya selalu rontok terus. Kenapa ini selalu rontok terus gak jadi berry? Tidak seperti pohon yang kita tanam dari bibit sampai besar indukan baru kita buahkan. Untuk pemupukan di tabu lampot ada takaran khusus teman-teman, beda dengan pemupukan fase generatif di indukan yang kita grounding di halaman atau di planter bag teman-teman. Seperti itu. Jika di grounding atau di tanaman indukan, harus pupuk generatifnya itu seperti MKP, kayak K3 putih, terus boron. Sedangkan kalau di tabu lampot ini harus tetap memerlukan unsur N teman-teman, supaya pertumbuhannya juga bagus dan namun tetap bisa mempertahankan si buah nggak terjadi kerontokan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Nah jadi seperti itu teman-teman yang nanti mau coba tanam anggur, harus diperhatikan ya dari segi perawatannya. Mungkin kalau dari segi perawatan tabu lampot sama yang langsung grounding ke tanah seperti itu, repotan yang ini berarti ya? Susah gampang ya. Nah kalau udah tahu mah insya Allah lebih enak tabu lampot, soalnya perawatan lebih enak kan, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk. Iya. Nah untuk umur atau daya tahan si pohonnya ini di tabu lampot itu berapa tahun kira-kira? Kalau untuk umur di saya karena masih baru ya, terhitung baru, belum bisa memprediksi, cuman kalau kira-kira mah bisa sekitar 5 tahunan jika kita perawatannya full ekstra teman-teman, bagus. Karena perakaran ini harus diremajakan lagi nantinya. Kalau perakaran yang udah pohon tua seperti ini harus diremajakan lagi, terkecuali kita nanam tabu lampot dari bibit. Bisa juga nanti mungkin di atas tadi udah teman-teman lihat shot video tabu lampot yang ditanam dari bibit ini bisa sampai puluhan atau bisa ratusan tahun juga teman-teman kalau kita rawat-rawat dengan benar teman-teman. Gitu ya. Kalau dari bibit, sedangkan kalau ini kan settingan, hasil settingan dari pohon yang udah tua kita sambung lagi dan keluar bunga. Jadi intinya kalau misalkan kita mau tanam anggur itu nanti kalau misalkan pengen langsung berbuah ya tinggal potes aja, langsungnya potes bisa, berbunga gitu. Potes berbunga ya. Asalkan si pohonnya itu sudah benar-benar masuk fase berbuahan. Gitu ya. Enaknya anggur bisa buahnya bertingkat, misalnya ini kan ada 1, 2, 3 nih, 3 dongkol ya.
Nanti ketika kita mau ini keluar muncul bunga lagi, tinggal potong di sini, dan ini begitu pecah insya Allah bakal keluar bunga lagi teman-teman. Jadi kan terus-terusan ketika ini nanti udah mulai mateng, udah mulai siap panen, yang ini baru pentil, dan makanya bisa disebut buah settingan bukan musiman, terus-terusan berbuahnya teman-teman. Makanya di tanaman anggur harus ada istirahatnya, pohon harus diistirahatkan. Jadi jangan diporsir ya teman-teman, jangan diporsir. Walaupun nanti keluar bunga banyak, jika udah satu kali berbunga sampai panen lebat, kita harus istirahatkan, kita buang supaya kembali lagi si pohon itu mengisi nutrisi buat next pembuahan lagi teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah yang terakhir, kalau misalkan nih ada teman-teman yang mau tanam anggur, terusan mesti kemana nih beli? Bisa gak di sini di Duta Anggur? Untuk pembibitan insya Allah bisa, cuman karena kami prioritaskan bibit anggur yang unggul ya, terutama anggur-anggur impor. Kebanyakan sekarang yang menjual anggur impor itu yang pertama belum valid, udah turun bibit terus kita jual, ketika berbuah tidak sesuai name tag-nya. Misalkan ini kan jenis Dickson. Ketika belum berbuah dan belum tentu buahnya sama seperti yang di luar negeri, orang lain langsung pembibitan dan dijual. Ketika berbuah Nine misalkan, banyak kasus seperti itu teman-teman, di teman saya juga sama. Nah kalau di sini khususnya di Duta Anggur, saya turun bibit itu jikalau indukan sudah pernah berbuah, benar-benar ya, sudah valid teman-teman, baru turun bibit. Saya adakan bibit. Kalau yang belum valid saya nggak turun bibit teman-teman, karena untuk menjaga kepuasan konsumen juga. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Kang Ridwan. Terima kasih sudah mencoba menerangkan bagaimana cara perawatan tabu lampot anggur ya. Dan itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang penasaran nih mau lihat tabu lampot anggur seperti ini, bisa langsung datang ke Duta Anggur yang alamatnya di mana Kang Ridwan? Kampung Alirja, Kelurahan Kersanegara, Kecamatan Ciberem. Patokannya pas pesantren Darul Anba Bantar Gedang. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.